Halo semua, selamat datang di Obrolan Ringan, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Aku, Selvinca Prentikale, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat kita anak muda, yaitu depresi pada remaja. Kira-kira apa sih depresi itu? Jadi depresi itu bukan sekedar sedih karena habis dimarahin, diputusin pacar, atau nilainya jelek. Kalau sedih biasanya kan itu cuman sebentar dan itu juga bisa pulih sendiri. Tapi kalau depresi itu kayak perasaan hampa, putus asa, atau kehilangan semangat hidup dan itu bertahan lebih dari 2 minggu. Dan yang bikin sedihnya lagi, banyak orang masih menganggap itu cuman drama atau kurang ibadah. Padahal remaja itu lagi ada pada masa paling labil secara emosi, lagi nyari jati diri, ditekan sana sini, dituntut harus jadi ini itu. Jadi gampang banget ngerasa kewalahan. Jadi depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood disorder yang ditandai dengan perasaan sedih dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dinikmati, dan itu berlangsung secara terus-menerus bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, gimana nih caranya supaya kita mengetahui seseorang lagi mengalami depresi? Jadi ada beberapa tanda-tanda yang sering muncul ketika seseorang mengalami yang namanya depresi. Dia biasanya cepat marah atau sensitif terhadap sesuatu, menarik diri dari teman, keluarga, bahkan dari hal-hal yang dulu dia suka. Tidur terus-terusan atau justru mengalami susah tidur. Gak ada motivasi buat belajar atau bangun dari tempat tidur, ngerasa gak berguna, gak berharga. Dan yang paling bahayanya adalah orang yang mengalami depresi berat, muncul pikiran buat menyakiti diri sendiri atau bahkan melakukan tindakan yang di luar dugaan seperti bunuh diri dan melukai diri sendiri. Jadi kalau kamu atau orang di sekitarmu mengalami ini terus-menerus, please jangan anggap enteng. Beri mereka ruang, pahami mereka dan menerima mereka untuk bercerita agar mereka terhindar dari yang namanya depresi. Pasti kamu bertanya-tanya, apa sih penyebab seseorang mengalami depresi? Sebenarnya penyebab seseorang mengalami depresi itu bisa beragam. Mulai dari tekanan akademik, ada yang mengalami toksik family, masalah cinta, ada yang mengalami perundungan atau bullying, merasa gak cukup baik, sampai ke pengalaman masa kecil yang traumatis. Tapi kadang gak ada alasan yang jelas pun bisa bikin seseorang itu mengalami depresi, karena ini juga bisa disebabkan oleh faktor biologis atau genetik. Jadi penting banget buat kita berhenti menjudge dan mulai peduli terhadap orang lain. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya bisa sembuh atau mengurangi yang namanya depresi? Jadi ketika kamu merasa gak baik-baik aja, kamu harus berusaha menceritakan apa yang menjadi beban pikiran kamu ke seseorang yang benar-benar kamu percaya. Contohnya ya sahabat, kakak, orang tua, atau bahkan orang-orang yang di sekitar kamu yang memang benar-benar kamu percaya orang itu bisa menjadi tempat cerita buat kamu. Terus kalau misalnya kamu gak ada tempat cerita, apa yang bisa kamu lakukan? Caranya adalah yuk ubah pola hidup kamu. Ubah pola hidup itu seperti apa? Contohnya yang pertama adalah kamu harus melakukan yang namanya olahraga. Karena gerak badan bisa bantu kamu mengurangi atau menurunkan stres yang ada di dalam diri kamu. Kamu gak harus nge-gym, harus yang melakukan olahraga yang mengeluarkan uang atau apapun itu. Kamu cukup jalan kaki sambil dengar lagu favorit kamu aja, itu bisa
bikin pikiran lebih ringan. Lalu yang kedua adalah kamu harus mampu mengatur pola makan kamu. Mood kamu itu bisa dipengaruhi oleh makanan. Kurang vitamin, kebanyakan kopi atau gula itu bisa bikin hati kamu makin kacau. Coba mulai makan makanan yang sehat, yang bergizi, supaya tubuh dan pikiran kamu berterima kasih dengan hal baik yang kamu lakukan, supaya pikiran kamu jadi lebih ringan, jadi lebih fresh. Lalu yang ketiga adalah, ini juga merupakan hal yang sangat penting ketika kamu mengalami yang namanya depresi, yaitu adalah doa dan bersyukur. Kadang itu yang kita butuhin itu cuman tenang. Jadi doa bisa jadi tempat kamu reset hati dan pikiran. Gak harus panjang kok kamu berdoa, cukup kamu jujur pada Tuhan dan kamu mensyukuri sekecil apapun bisa jadi sumber kekuatan buat kamu. Lalu yang terakhir adalah kamu harus berani melangkah, kamu harus berani keluar dari hal tersebut. Kamu harus punya keberanian buat berubah, mulai dari diri sendiri, yakinkan diri sendiri bahwa aku mau sembuh. Itu adalah langkah pertama yang sangat luar biasa buat kamu. Sekarang juga udah banyak kok layanan konseling online dan hotline yang bisa kamu hubungi. Jadi ada cara-caranya atau ada langkah-langkahnya yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa sembuh dari yang namanya depresi. Dan untuk kita atau orang-orang yang mendengar ini, kalau kamu temuin temanmu yang kelihatan beda, murung terus atau posting hal-hal yang sedih di medsos, jangan di skip. Coba tanya, kamu baik-baik aja enggak? Kadang satu kalimat itu bisa menyelamatkan hidup seseorang lah. Terus di mana bisa cari bantuan? Sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa kamu hubungi untuk kamu meminta bantuan supaya kamu dibimbing untuk sembuh dari yang namanya depresi. Contohnya seperti konselor sekolah atau kampus, psikolog di puskesmas atau di rumah sakit, dan juga layanan hotline Kemenkes. Ada banyak sebenarnya tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi. Bisa juga lewat online, bisa juga langsung. Tergantung kamu ada niat atau enggaknya untuk sembuh. Dan jangan takut cari bantuan profesional. Itu bukan berarti kamu lemah. Justru itu bentuk keberanian kamu yang luar biasa. Nah, itu tadi obrolan kita soal depresi pada remaja. Mulai dari apa itu depresi, gejala-gejala, penyebab, sampai hal-hal sederhana yang bantu kita untuk pulih. Jadi depresi pada remaja itu nyata. Dan makin banyak yang peduli, makin kecil kemungkinan kita untuk kehilangan orang-orang yang kita sayang. Jadi, yuk mulai dari hal kecil. Dengarkan, hadir, dan beri dukungan. Ajak temanmu untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami depresi. Ingat, untuk kamu yang saat ini sedang mengalami depresi, kamu gak sendirian. Kamu berharga, kamu penting, dan kamu pantas untuk bahagia. Depresi itu bukan kelemahan, dan minta bantuan itu bukan tanda kamu menyerah. Sampai jumpa di obrolan ringan selanjutnya. Jaga diri kamu baik-baik, dan terima kasih udah dengerin obrolan ringan hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe dan jaga diri kamu baik-baik ya.